Ya, selamat sore semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video materi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa nanti untuk pemberian materi terkait dengan mata kuliah perpetaan dan SIK nanti akan dikombinasikan antara Zoom meeting, kemudian GCR, ataupun nanti dengan video materi seperti ini. Jadi kali ini kita ada di pertemuan ketiga. Jadi untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari tentang poligon, kemudian jenis-jenis poligon. Nanti juga akan dibahas terkait dengan pengukuran poligon, azimut, sudut, dan jarak. Oke. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan kembali bahwa yang bakal kita bahas yang pertama ini, kemudian jenisnya, ini jenis poligon, and then pengukuran poligon, azimut, sudut, dan jarak. Jadi sebelum kita menghitung yang rumit-rumit, jadi kita harus tahu dulu gimana dasarnya, kemudian seperti apa caranya, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita ketahui dulu di sini adalah pengertian dari poligon itu sendiri. Poligon itu apa? Poligon itu adalah serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran lapangan. Ingat, poligon berasal dari kata poli yang banyak dan guneo, sudut. Jadi kalau disatukan kata-kata asal tadi, poligon itu artinya serangkaian garis yang membentuk sudut banyak. Oke, serangkaian garis yang membentuk sudut banyak. Seperti itu ya. Kemudian, di sini dijelaskan juga bahwa titik poligon dipakai sebagai kerangka peta. Dalam pengukuran untuk pemetaan, titik-titik poligon dipakai sebagai acuan atau penempatan alat teodolit dalam pengukuran titik detail. Oke, jadi titik poligon di lapangan ditandai dengan patok beton atau patok kayu, seperti yang sudah ditanyakan minggu lalu. Kalau di hutan itu pakai apa? Salah satunya ini ya, pakai patok. Jadi untuk memperoleh keuntungan maksimum dari pengukuran poligon, titik-titik poligon ditempatkan pada lokasi yang menguntungkan dalam pengukuran titik detail. Maksud dari keuntungan maksimum itu bahwa titik-titik poligon itu memang terencana dan aksesibilitasnya untuk membidik apa yang akan kita petakan itu tidak terhalang sesuatu apapun gitu loh. Jadi tampak jelas. Kemudian di sini juga dalam penempatan posisi titik poligon harus dipertimbangkan beberapa faktor. Di sini sudah Ibu kasih bold dan merah. Jadi itu yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama, titik poligon yang berurutan harus dapat saling terlihat. Ingat, antara titik yang satu dengan yang lain. Kemudian, jarak antar titik poligon relatif tergantung kondisi lapangan. Nah, pada umumnya kisarannya seperti ini. Oke, jarak pandang untuk dapat melihat titik detail harus seluas-luasnya. Titik detail itu nanti lebih jelasnya kita ada gambar setelah ini. Kemudian, sehingga dari titik poligon yang dipasang dapat diukur titik detail sebanyak-banyaknya. Oke, biasanya titik poligon ditempatkan pada lokasi yang relatif tinggi terhadap sekitarnya. Kemudian, banyaknya titik poligon tergantung 1. Luas,
kemudian bentuk, dan keadaan topografi daerah yang diukur. Jadi jangan memaksakan, misalnya topografinya susah, tapi titik poligonnya harus banyak, jangan dipaksakan juga ya, karena banyaknya titik poligon juga tergantung dari keadaan topografi. Jadi disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini. Contoh penempatan titik poligon. Yang pertama kita harus tahu mana titik poligonnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tertutup berarti poligonnya. Jadi ini titik poligonnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada hubungan garis putus-putus juga di sini. Kemudian ABC sampai K ini itu adalah titik detail. Titik detail itu agar kita bisa membidik koordinat apa yang akan kita petakan, seperti itu ya. Jadi misalnya sudut sini, sudut jalan sini, sudut jalan, ini jembatannya, kemudian belokan sungainya dibidik. Nah, sehingga nanti saat ini biasanya di teodolit nanti. Nah, saat ini sudah direkam, nanti kemudian ditransfer ke alat teodolit, nanti ditransfer ke komputer akan terlihat titik-titik koordinatnya. Seperti itu ya. Jadi setelah ada titik-titik koordinat, kita sudah bisa menghubungkan sesuai dengan sketsa ini. Oke, jadi itu ya ilustrasi dari poligon. Poligon titik bidik. Kemudian yang arah-arah yang panah-panah ini adalah pengukuran titik detail. Kemudian dijelaskan pula di sini ada penempatan titik poligon untuk daerah yang luas. Jadi disebutkan di sini ada poligon utama dan poligon cabang. Poligon utama tuh yang mana? Poligon utama tuh yang ini. Yang ada di dalam. Yang ada di luar, sorry. Poligon utama itu yang ada di luar. Kemudian kenapa ada poligon cabang atau poligon anakan? Karena daerah atau luasnya ini yang membuat harus ada poligon lain yang di tengahnya. Misalnya banyak gedung yang ditinjau misalnya. Misalnya di sini, kemudian di sini. Misalnya seperti itu ya. Kalau poligonnya titik bidiknya hanya yang di luar ini. Nah, saat di sini misalnya mau bidik ke sini misalnya seperti itu. Misalnya mau bidik ke sini kan masih terhalang yang ini. Jadi mengatasi hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Kalau ada poligon cabang atau poligon anakan, disesuaikan. Kemudian di sini ada penempatan titik poligon untuk daerah sempit. Kalau penempatan poligon di daerah sempit ya seperti ini aja jadinya. Titik poligonnya 1. Kemudian ini batas tanahnya kan. Jadi yang kalian bidik itu langsung di batas-batas tanahnya aja. Kalian hanya memutari posisi ini aja sejauh 360 derajat kan, seperti itu. Tidak usah berpindah-pindah lagi karena dari sini sudah bakal tahu batasnya sampai mana dan tidak terhalang sesuatu apapun. Seperti itu ya. Jadi kalau luas perlu ada garis bantu seperti poligon anakan yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk jenis-jenis poligon itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah poligon terbuka, yang kedua adalah poligon tertutup, seperti itu. Jadi kalau poligon terbuka itu terikat sempurna. Ada juga jenisnya terikat sepihak dan ada yang poligon terbuka yang lepas. Nah, nanti
kita bisa lebih paham lagi kalau digambar. Kalau kita bisa lihat kan, oke, di sini ada penjelasan tentang poligon terbuka terikat sempurna. Jadi ada penjelasan bahwa poligon terbuka terikat sempurna adalah poligon terbuka yang diawali dengan titik kontrolnya juga. Kemudian titik kontrol adalah titik tetap yang koordinatnya telah diketahui. Kemarin kan kita sudah belajar tuh. Ini adalah titik kontrol. Koordinatnya sudah diketahui. Kalau pakai theodolit, di sini sudah dipakai acuan titiknya, seperti itu ya. Kemudian titik poligonnya, titik kita move-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Itu titik poligon. Kemudian SO, S1, SB itu adalah sudut poligon yang diukur. Ini sudutnya. Ini sudutnya. Kemudian ini sudut dan sudut. Kemudian DA1, D1B itu adalah jarak sisi poligon. Ini jaraknya ya. Ini jarak, ini menentukan jarak, ini menentukan jarak, jarak. Oke. Nah, ini titik kontrol. Titik kontrolnya ada 2 di sini. Ini sama ini. Kemudian ada poligon terbuka terikat sepihak. Jadi kalau terikat sepihak, kalau terikat sempurna tadi kan ditutupnya dengan titik kontrol juga. Kalau poligon terbuka terikat sepihak, jadi yang mengikat satu titik kontrol aja. Jadi yang penting tahu konsepnya dulu, tahu dasarnya dulu, bahwa poligon terbuka terikat sepihak adalah poligon terbuka yang diawali atau diakhiri dengan titik kontrol. Oke. Nih. Titik poligon, diawali atau diakhiri. Ini bisa di depan, ini bisa di belakang, tapi salah satu aja untuk titik kontrol. Kemudian sama tadi S itu sudut, kemudian D itu jarak. Atau, nah tadi kan sudah Ibu jelaskan, kalau nggak di depan titik kontrolnya ya udah di belakang. Kalau ini yang contoh yang di belakang. Oke. Ini sama ya keterangannya, jadi nggak perlu kalian bingung. Jadi ini masih titik poligon, kemudian yang ini jaraknya, ini adalah sudutnya. Kemudian ada poligon lepas. Nah, poligon lepas ini poligon yang tidak ada titik kontrolnya. Poligon terbuka yang di titik awal maupun di titik akhir tidak terdapat titik kontrol. Jadi ya udah lepas aja, yang ada itu cuma titik poligon, kemudian sudut dan jarak sisi poligon. Nah, koordinat titik 1 sebagai titik awal ditetapkan sendiri. Jadi asal tentuin aja, di sini aja titik satunya. Kemudian baru dia melangkah untuk ke titik-titik poligon. Kemudian selain poligon terbuka, tadi disebutkan juga bahwa ada poligon tertutup. Namanya tertutup ya udah, berarti awal dan akhirnya bakalan ketemu di situ gitu loh. Jadi kalau poligon tertutup itu ada asimut awal. Asimut awalnya di sini. Kemudian S1, S2, S3 dan lain sebagainya adalah sudut dalam. Kemudian jarak sisi poligon sama, masih terkait dengan jarak. Ini jarak. Kemudian X1, XY1 itu adalah sebagai koordinat titik awal. Ditentukan atau diketahui. Ini X1, Y1 itu maksudnya titik koordinat ya.
misalnya di sini titik koordinat, tapi ditentukan sendiri. Nanti bakalan akan lebih jelas saat ada soal atau langsung praktik, melihat video, dan lain-lain. Kemudian, seperti apa nanti pengukuran poligon? Ya. Jadi untuk mengukur poligon, paling tidak kita harus tahu cara atau unsur-unsurnya dulu. Unsur-unsurnya adalah asimut awal, sudut horizontal, dan jarak sisi poligon. Jadi ini alpha ini maksudnya gini itu ya. Oke, sudut yang dibentuk oleh garis-garis poligon. Kemudian tujuan akhir dari pengukuran poligon adalah untuk mendapatkan koordinat titik poligon. Tujuan akhirnya yaitu koordinat titik-titik poligon. Koordinat titik-titik poligon dipakai sebagai acuan dalam perhitungan koordinat titik detail. Sebagai acuan di sini. Oke. Kemudian pengukuran azimut bertujuan untuk menentukan orientasi arah peta atau sering hanya disebut arah utara peta. Oke, azimut. Dalam pengukuran poligon yang diukur adalah azimut atau arah sisi poligon. Tidak semua sisi poligon diukur azimutnya. Yang harus diukur cukup azimut awal saja. Oke, azimut sisi-sisi poligon yang lain dihitung berdasarkan azimut awal dan sudut-sudut horizontalnya. Kemudian dijelaskan pula bahwa azimut awal diukur dengan kompas atau dengan cara pengamatan matahari. Azimut yang diukur dengan kompas dihasilkan azimut magnetis, sedangkan azimut yang diukur dengan pengamatan matahari dihasilkan azimut geografis. Oke. Kemudian pada umumnya untuk menentukan arah utara peta digunakan azimut geografis. Jadi pakai pengamatan matahari. Oke, kalau ketemu barat timur kan pasti utaranya sudah tahu di mana. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya pengukuran sudut. Pengukuran sudut. Oke. Jadi sudut adalah selisih antara dua arah. Kalau ibu sih menafsirkan sudut itu yang dibentuk dari dua garis yang bersinggungan, gitu biasanya. Kalau di sini ada istilah sudut adalah selisih antara dua arah. Kemudian sudut yang diukur dalam pengukuran poligon adalah sudut horizontal. Sudut horizontal adalah pengukuran dasar yang diperlukan untuk menentukan azimut. Oke, jadi sudut diukur langsung di lapangan dengan alat teodolit. Pada umumnya dalam pengukuran poligon tertutup, sudut yang diukur adalah sudut dalam. Sudut dalam. Contoh sudut dalam poligon tertutup. Ini ya, maksudnya sudut dalam. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah sudut luar. Jadi selama pengukuran berlangsung, titik-titik poligon diberi nama urut, angka-angka naik atau nama urutan abjad dengan arah berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan ya, bukan S1, S2, S3, enggak. S1, S2, S3, S4, S5, dan seterusnya. Nah, ini dia. Dalam pengukuran poligon, sudut-sudut diukur minimal 2 kali atau 1 seri, yaitu dalam kedudukan biasa atau kedudukan luar biasa. Jadi, misalnya ini kita mengukur sudut di titik 1. Ini ya, misalnya. Kemudian diketahui arah ke titik 2, ke kanan, ke bawah ini arahnya itu 193 derajat
45 menit 30 detik. Kemudian arah ke kirinya diketahui 98 derajat 56 menit 0 detik. Kemudian berapa sudutnya? S1B di situ. Yang biasa ya. Ini pakai yang biasa. Berapa? Dikurangin aja. Kemudian 30 kurangi 0. Ini 30. Kemudian ini jadi 49, dapatnya dari mana, Bu? Ini kan 45 harusnya minus. Nah, 45-nya kan minjem 1 di sini. Nah, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nah, ingat ini udah 2 di sini ya. Jadi 60 tambah 45 berapa? 105. Nah, 105 dikurangi 56, 49. Nah, ini udah dipinjam tadi. 1 jadinya 192. 192 jadi 192 kurangi 98 jadi 94. Oke, bisa ya. Kenapa hasilnya 49? Kemudian kedudukan luar biasa. Ke arah titik 2 kanan. Ini diketahui 13 derajat 45 menit 30 detik. Kemudian arah ke titik 5 ke kiri yaitu 278 56 30. Kemudian ini kurangi ini 0. Nah, kalau sudut luar biasa, kita nguranginya itu dari bawah justru. Karena bakalan ada min kan. Nanti 56 dikurangi 45 berapa? 11. Kemudian ini kurangi ini berapa? Min 265. Jadi kalau sudut kedudukan luar biasa yang sudut di bawahnya itu lebih besar. Jadi begitu caranya. Nah, karena S1 luar biasa yang S diperoleh angka minus, maka harus ditambahkan 360 derajat untuk bisa nanti dapat plus dia di sini. Itu ya. Jadi sebentar. Jadi caranya adalah kok seperti ini hasilnya gimana caranya? Nah, ini kan 360. Nah, biar modelnya bakalan ada menit dan detik, jadiin dulu. Berarti kan 1 derajat tadi 60 menit. 60 menit. Kemudian sebentar saya tuliskan. Berarti dipinjam 1 tinggal 359 kan. Maaf ya, Ibu nggak ada pen untuk gini. Kemudian 359, kemudian yang satunya adalah jadi 60 menit. Kemudian tetap yang 0 detiknya kan. Kemudian jika dikurangi, nah sekarang gimana kalau dikurangi? Ini harusnya di atas ya. Nah, sebentar saya hapus dulu. Kita pelan-pelan biar kalian paham. Berarti 359, kemudian di sini 60, kemudian 00. Oke. Jadi ini dikurangi jadi 00. Kemudian 60 kurangi 11, 49. Kemudian ini dikurangi 359 dikurangi kan ditambah itu. Jadi plus sama minus kan jadi minus. 359 kurangi 245 hasilnya 94. Oke, berarti hasil ini udah bener ya. Udah bisa dipahamin lah. Kemudian caranya mengetahui
sudut S1-nya ini, sebentar, caranya adalah sudut 1 biasa ditambah sudut 1 luar biasa dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 kan udah dapat nih. Yang biasa dapat segini, kemudian yang luar biasa dapat segini. Dibagi 2. Nah, kalau ditambah dulu kan agak rumit. Nah, nanti kalian lihat aja yang beda yang mana. Yang beda kan di sini. 30 detiknya. Jadi, kalau memang udah itu yang beda, berarti itu aja yang kalian bagi 2. Jadi hasilnya adalah 94 derajat, 49 menit, dan 15 detik. Jadi gitu caranya ya. Tapi nanti kalau memang benar-benar beda banget, tapi menurut saya enggak sih. Pasti akan bedanya beberapa aja. Beberapa menit atau beberapa detik. Kemudian ada pengukuran jarak. Tadi kan ada pengukuran azimut, kemudian sudut, dan sepertinya ini terakhir, jadi pengukuran jarak. Di sini dijelaskan bahwa jarak sisi poligon yang dipakai dalam perhitungan poligon adalah jarak datar. Kemudian, untuk memperoleh jarak datar, jadi diukur jarak miring dan sudut kemiringan. Nanti kita bakal lebih paham di gambar ya. Misalnya nih, kita akan ukur jarak antara titik 1 dan titik 2. Kemudian, yang pertama adalah ukur jarak miring. Yang kedua, pasang teodolitnya di titik 1. Kemudian di titik 2 adalah rambu. Yang ketiga, kita harus ukur tingginya, tinggi alat. Kemudian yang terakhir adalah bacaan vertikal di teodolit. Kita harus baca. Jadi seperti ini untuk gambarnya. Jadi di sini ada tinggi. Ini adalah tinggi alat ya. Jadi nanti kalau kalian mau ancang-ancang praktikum teodolit, kalian harus tahu nih dulu dasarnya seperti apa. Jadi untuk sudut kemiringan, ini maksud sudut kemiringan. Ini tempat kalian membidik nanti di sini. Kemudian jarak datarnya. Jarak datarnya itu ini. Jarak antara teodolit Anda sama titik bidiknya. Kemudian di sini ada jarak miring juga. Nah, untuk memperoleh jarak datar, di sini ada rumus dm kali cos h. Seperti yang pertemuan minggu lalu, kita sudah tahu gimana sih cos itu tercipta, misalnya alfa. Ini saya ulang-ulang biar kalian ingat. Cos sami samping miring. Kemudian tan desa depan samping. Kemudian sin demi depan dan miring. Oke, ini minggu lalu sudah dapat kita bahas juga. Sebentar, Ibu hapus. Oke. Jadi itu ya. Nah, benar kan? Sudah selesai. Jadi yang kita pelajari kali ini adalah poligon, kemudian jenis poligon, pengukuran poligon, azimut, sudut, dan terakhir jarak tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti untuk diskusi bisa di WA group atau di komen aja. Seperti biasalah kalian kalau tanya pakai metode kalian lah, mau di CR, mau di WA group dan lain sebagainya. Nanti akan saya maksimalkan untuk merespon. Jadi untuk hari ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kalian harus hadir semua karena akan ada tugas pendahuluan, tugas pertama. Oke, see you next meeting. Thank you.